Hai Sobat Lentera, senang sekali hari ini Tera News kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita awali dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo menghentikan paksa aktivitas penambangan tanah uruk di bantaran Sungai Madiun. Dan yang mengejutkan bahwa pengerukan ilegal yang mengancam kekuatan tanggul sungai ini diduga kuat didukung oleh pemerintah Kota Madiun sendiri. Aktivitas alat berat di bantaran Sungai Madiun di wilayah Kelurahan Josenan ini akhirnya berhenti total setelah dilakukan penghentian paksa yang dilakukan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo setelah menemukan pengerukan tanah tersebut ilegal dan tanpa izin. Menurut BBWS, aktivitas yang sudah berlangsung sejak Sabtu akhir pekan lalu ini dinilai membahayakan struktur tanggul dan merusak alur sungai. Pihak BBWS menegaskan pengerukan di aset milik negara ini sama sekali tanpa pemberitahuan dan koordinasi. Kekhawatiran kami ketika bantaran ini digeruk, diambil sedimennya, nanti akan merubah alur. Itu nanti akan berdampak kepada tebing-tebing sungai di sekitar wilayah sungai itu. Tapi sampai saat ini memang pimpinan kami menyatakan bahwa kegiatan ini belum ada izin yang terkait untuk melaksanakan kegiatan. Ironisnya dalam dibalik pengerukan ilegal ini diduga adalah pemerintah Kota Madiun sendiri. Saat dikonfirmasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun mengakui aktivitas tersebut. Namun mereka berdalih kegiatan itu adalah pembersihan sedimen yang materialnya akan digunakan untuk menguruk lahan di tempat pembuangan akhir sampah Wilmongong. Untuk izinnya memang belum ada, kami masih proses koordinasi dan nanti untuk setelah ini kami langsung ke BBWS untuk koordinasi terkait perizinan. Dan untuk sementara untuk waktu ini sesuai petunjuk arahan dari BBWS untuk diberhentikan dulu kegiatannya. Tanah ini kita manfaatkan di TPA untuk mengelola sampahnya, biar intinya nanti istilahnya dibuat untuk wisata, jadi bisa dimanfaatkan mungkin oleh warga dan menarik wisatawan dari luar kota. Meskipun bertujuan untuk kepentingan proyek lain, tindakan tanpa izin di kawasan vital sungai tetap menjadi pelanggaran serius. BBWS Bengawan Solo kini meminta semua pihak untuk mematuhi prosedur perizinan demi menjaga keamanan dan infrastruktur pengendali banjir di Kota Madiun. Eko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya, pekerjakan gadis di bawah umur sebagai pekerja seks online. Sepasang kekasih ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sedati, Sidoarjo. Inilah suasana penggerebekan dan penangkapan sepasang kekasih yang mempekerjakan gadis di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sedati, Sidoarjo. Kedua pelaku berinisial BY, 27 tahun, dan SM, 19 tahun. Keduanya warga Sidoarjo dan Jember ini diduga mempekerjakan gadis 15 tahun, tetangganya sebagai pekerja seks komersial. Pelaku yang mengalami disabilitas di bagian kakinya ini menawarkan korban gadis bawah umur ke pria hidung belang melalui layanan aplikasi online di dalam kamar hotel yang berpindah-pindah. Aksi kejahatan kedua pelaku ini sendiri terungkap setelah polisi melakukan patroli cyber di kawasan Juanda, Sedati, Sidoarjo. Sementara kedua pelaku mempekerjakan korban sebagai pekerja seks online setelah berhasil merayu dan membujuk korban untuk dipekerjakan di kota dengan gaji 4 juta rupiah. Korban tidak mau, tapi diiming-imingi lah, nanti kamu tak kasih duit 4 juta. Nah, itu untuk ukuran anak umur 15 tahun, itu nilai yang cukup besar lah. Sehingga karena diiming-imingi imbalan yang begitu besar, akhirnya korban mau. Dan pada saat itu juga akhirnya korban ini ditawarkan melalui media sosial, ya, aplikasi micet lah, ya, semua aplikasi lah itu ditawarkan korban, dan langsung hari itu juga disuruh melayani beberapa pria hidung belang. Nah, setelah melayani, korban tidak diberikan uang, namun hanya diberikan makan sama minum saja, karena ternyata uang 4 juta itu digunakan pelaku untuk mengiming-imingi korban itu apabila korban melakukan pekerjaan itu selama 1 bulan. Jadi kayak borongan lah
Nah setelah itu dia pindah lagi ke hotel yang lain. Di hotel lain juga sama, korban nggak dapat uang, tapi dia yang dikasih makan sama minum saja. Nah kemudian dari praktek itu akhirnya Polresta Sidoarjo, Satreskrim dalam hal ini unit PPA melaksanakan penyelidikan terkait adanya dugaan eksploitasi anak, sehingga dari kami melakukan patroli cyber di situ dan kita menemukan ternyata ada dugaan eksploitasi anak di TKP tersebut. Dan setelah kejadian kita bisa mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Dan setelah ini sedang kita lakukan pendalaman, sedang kita lakukan pengembangan apabila ada TKP ataupun korban lain yang memang terlibat dalam kasus eksploitasi anak ini. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Kedua pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun penjara karena mengeksploitasi anak dan melakukan tindak pidana seksual pada korban. Alan Sorin melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang perjuangan diaspora Indonesia asal Semarang yang akan membuka sebuah salon di Amerika Serikat. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Cita-cita Army Feribel semenjak datang di Amerika Serikat adalah mendirikan salon. Tapi impian diaspora asal Semarang ini ternyata tak mudah. Army harus menempuh pendidikan untuk memperoleh sertifikat, lalu bekerja di sejumlah salon. Tetapi akhirnya saat ini Army dapat membuka sebuah salon dengan nama Beaming Salon yang berada dekat dengan gedung Capitol di Washington DC. Customerku rata-rata lawyer, lobbyist. Lobbyist sama lawyer itu kan hampir sama ya. Sama. Itu 60% sendiri. Dibuka bulan Desember tahun lalu, Beaming Salon berlokasi tak jauh dari Capitol Hill, gedung Kongres Amerika Serikat. Pemiliknya Army Feribel, diaspora Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah. Beaming di Amerika untuk orang Amerika artinya glowing, smile, happy. Kita selalu bilang kalau kamu ke Beaming, keluar dari Beaming Salon akan beaming, akan happy. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh Hillary Ravito, pelanggan setia Army. Oh yeah, she's very kind, she's very open. She's really good at doing hair. You know, she has a lot of ability to do every age hair, you know, styles like from very young to, you know, an older generation. Namun, untuk membangun usaha yang membuat orang bahagia ini, ia harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Kita harus 170.000 sampai 200-an ribu lebih, sekitar gitu, antara gitu. Itu belum termasuk sewa tempat, namun Army yakin dalam waktu setahun akan kembali modal. Apalagi ia sudah punya 300 pelanggan tetap. I followed Army around. So Army has worked at a few different salons, but she's fabulous. So when she worked down the street, I followed her there. I met her there. Then she worked at a salon a few blocks away, followed her there. Now we're so proud to support her here when she opened her own salon. Perjuangan hidup Army di Amerika sebelum mendirikan Beaming Salon sangat panjang dan berliku. Datang ke Amerika tahun 2001, beragam jenis pekerjaan pernah ia jalani. Karena kerja keras ya, jadi saya itu siang kerja di Delhi, malam kerja di bar, terus ngambil lagi sekolah untuk cosmetology. Tidur mungkin cuma 5 jam aja ya, 4 jam. Mendirikan salon ini pun prosesnya juga tidak mudah. Perlu 2 tahun untuk merenovasi gedung dan mengurus perizinan. Saya yakin ya, kalau sudah buka, pasti dapatnya lebih banyak, cepat balik. Yang saya khawatirkan kalau macet di jalan tidak sampai buka ini gara-gara permit. Itu yang di otak saya bilang, oh ini kalau permitnya nggak keluar, hilanglah semuaku. Mimpi Army untuk memiliki usaha sendiri di Amerika sudah tercapai. Semua ini katanya berkat kombinasi kerja keras, keuletan, dan juga keberuntungan. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan dan Rere Wahyudi, VOA. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan berpegunungan saat ini banyak didatangi oleh wisatawan pada musim gugur. Para pengunjung tersebut khusus datang untuk melihat perubahan yang terjadi pada dedaunan pada pohon-pohon tersebut. Dan kehadiran para wisatawan tersebut ternyata membawa berkah bagi warga lokal sekitar. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves.
modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont and the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more, the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy it. We've come out here before and went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. We don't have that in Iowa. Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have to have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar $30 miliar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang peran robot di bidang industri makanan, jadi tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Pandemi COVID selama hampir 3 tahun telah mempercepat penggunaan robot dalam berbagai industri di Amerika Serikat. Tapi robot-robot untuk industri makanan sejauh ini baru sekadar meringankan tugas manusia, belum sepenuhnya bisa menggantikan peran manusia. Di supermarket Stop and Shop di pinggiran Boston, negara bagian Massachusetts, pelanggan tak hanya disambut pegawai saat berbelanja kebutuhan dapur. I was like, whoa, Stop and Shop has this? And the more I just see him around, the more I got used to him. So it's just more of a getting used to thing. Dengan berbagai sensornya, Marty membantu pegawai supermarket menjaga kebersihan. Marty's an autonomous robot. Marty is used to identify hazards such as spills, liquid spills, powder, bulk food, and by Marty able to identify hazards, it frees our associates up and saves them time so they can better serve our customers. Armada robot masing-masing bernama Marty dikerahkan di ratusan supermarket Stop and Shop, tak hanya di Massachusetts, tapi juga di Connecticut, Rhode Island, hingga New Jersey. So he will stop at the spill and, say if it's in aisle 3, he will page the PA system, clean up in aisle 3 so an associate knows then to go over to aisle 3. Marty will be stopped and flashing, hence identifying some sort of hazard on the ground. So at that point, someone has to clean up the spill, take care of it, and then there's a button we hit on Marty, and after we hit that button, he takes a picture and moves on with his route. Penggunaan Marty berawal pada 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID yang menyuburkan penggunaan robot. Marty sendiri tidak bisa membersihkan lantai supermarket dan fungsinya memang sekedar membantu para pekerja supermarket tersebut. Banyak robot memang ditujukan untuk membantu pekerja manusia, diantaranya dalam industri restoran. Robot belum bisa mengemas apalagi memasak makanan, tapi sekedar berfungsi dalam pengiriman ke pemesan. Termasuk robot buatan Starship Technologies yang melayani pemesanan makanan di kampus Bowling Green State University di negara bagian Ohio. About 3 to 4 times a week. Most of my classes, right after I get out, the robot just pulls up just in time for me to get some lunch. Sebelum pandemi, Starship Technologies memiliki hanya 250 robot. Kini perusahaan bermarkas di San Francisco, California ini memiliki 1.000 lebih robot. It's gone from being really just a nice thing to have to really more of an essential service, and our students are loving it. Yandex bermarkas di Rusia juga memperluas robot-robot pengirimannya, termasuk ke kampus Ohio State University di Columbus, Ohio. I think right now we're at that point where for something like these delivery rovers, the technology we believe is really ready to roll out in a big way. We're likely to see a lot of quick expansion, and the expansion is being accelerated, 1 by COVID and 2 by the labor shortage. Tadinya robot pengirim dirancang untuk dikerahkan ke jalanan kota-kota besar, tapi akhirnya lebih sesuai untuk kawasan semi tertutup seperti kampus. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sobat Lentera, konsep taksi terbang telah banyak dikembangkan bahkan hingga sampai tahap uji coba penerbangan. Tapi kapan konsep-konsep seperti ini beralih dari sekadar prototip ke layanan di dunia nyata? Banyak yang optimis hal tersebut akan berjalan pada tahun 2025. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernow, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour, will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not driven by rotors, it's driven by fans. Flies on batteries, has 40 meters wingspan, is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour.
And the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked, in some of the driverless car research, and we've been saying it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20, 30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got, it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sobat Lentera, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Tera News. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.